Ya, Akang dan Teteh, di latihan kali ini kita akan review lagi ya gerakan-gerakan yang kemarin dan kita akan lebih fokusin ke olah nafasnya. Kalau kemarin kan ngafalin gerakan, sekarang lebih ke olah nafas. Silakan nafas perut dulu. Saya ingatin bahwa nafas perut ini penting banget, dia menyiapkan energi untuk diolah dan nanti pas akhir latihan dia nyimpan. Ya. Fungsi dari nafas sendiri minimal dua, yang satu mengaitkan fokus dan konsentrasi kita pada saat ini. Jadi perhatiin banget udara masuk seperti apa, kembungnya seperti apa, ketika penuh kita kempesinnya seperti apa, sampai habis banget, mulai rasakan itu. Kalau kita berfokus pada proses itu, maka kita insya Allah nggak akan mikirin ngelamun gitu ya. Karena itu proses sendiri itu apa ya, enak banget gitu ya. Jadi ya cobain gitu ya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi kedua tentunya adalah mengkondisikan badan kita untuk masuk fase latihan. Fase latihan adalah fase di mana kita tubuh kita butuh oksigen tapi kita atur asupan oksigennya. Disitulah nanti kita akan ngerasain energi yang bangkit. So, fokus konsentrasi, nafas perut dulu, fokus. So, mulai ya. Saya cek dulu satu-satu. Oke. Siap, tenang, fokus. Yuk, nafas perut semuanya. Kalau teman-teman fokus, nafas perutnya biasanya sih udah mulai biasanya kerasa di sekeliling tubuh kita tuh kayak pakai selimut. Kayak ada yang padat-padat gitu. Atau, dan ketika kita fokus di nafas perut, biasanya konsentrasi kita tuh kayak makin dalam, makin dalam, makin dalam gitu. Makin tenang kitanya, badannya makin rileks, makin menikmati. Di situ tandanya kita mulai tuning sama energinya. Karena kita mau ngelatih energi, maka awal-awal ini penting. Ya. Ketika tuning ini adalah saat terbaik untuk berdoa. Jadi mari kita mulai latihan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita latih terhitung ibadah gitu ya, dan bermanfaat. Ya, fokusin nafas perutnya. Siap-siap ya. Oke. Konsentrasi, fokus nafas perut. Kita akan lakukan gerakan dasar dulu, simple banget, yang tarik buka, terus buang ke bawah. Ya, 4 kali. Setelah 4 kali, nafas kelima adalah nafas dada. Tarik, tahan dulu, buang ke sini. Ya, mulai dalam 3, habiskan dulu, 2, habiskan dulu, 1, mulai. Tarik perlahan. Makin pelan makin bagus ya, Kang Teteh. Jadi perlambat nafasnya. Dirasain banget. Ya. Bukan siapa yang paling cepat, tapi ini adalah gimana kita maksimal di setiap nafas yang kita tarik. Fokus sampai habis banget. Yuk, saya minta teman-teman niatin dari sekarang nafasnya selalu habisnya banget-banget. Ya. Kita sudah dedicated sekitar 40 menit berlatih, maka latihan teman-teman harus yang diniatkan yang termaksimal, semaksimal mungkin, agar kita bisa memetik manfaat maksimal juga. Ya, fokus masing-masing. Saya sengaja nggak aba-aba, karena saya tahu teman-teman punya nafas, Akang DTT punya nafas yang ritmenya berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang biasa aja, ada yang hanya lebih lama. Lakukan saja sesuai dengan masing-masing. Nanti endingnya sama kok. Ya, dimanapun teman-teman mulai berjalan, titik akhirnya nanti sama. Jadi nggak ada masalah ketika kita berbeda dalam jalan yang ditempuh. Terus buka aja pelan-pelan, sepelan mungkin. Tahan dulu, kalau udah nafas dada, berarti tahan dulu selama mungkin. Yang paling penting adalah buang selalu sampai habis. Rasakan gesekan udara di sela-sela jari,
Kalau yang sudah kerasa tolakan, rasakan tolakannya. Habis banget, yuk. Oke, nice. Fokus, konsentrasi. Ya, habis ya. Ingat ya, olah nafas dan olah energi. Olah nafas diwakili dengan buang nafas sampai benar-benar habis. Olah energi, indikatornya adalah kita selalu merasakan kepadatan. Saya yakin teman-teman di sini udah mulai ada yang padat-padat. Udah banyak malah yang ada. Ya, fokus terus. Fokus, konsentrasi, nikmati. Kalau sudah 4 kali nafas perut, 4 kali nafas dada, tangannya taruh dulu di atas paha. Dirasakan dulu kedua belah telapak tangan. Mulai latihan kali ini, teman-teman, saya minta ngebedain. Tadi sebelum latihan, kayak gitu. Sekarang ketika sudah 8 kali nafas, kerasanya seperti ini telapak tangannya. Nanti setiap kita break, setiap kita posisi telapak tangan di atas paha, teman-teman bandingin yang sekarang ini dengan yang nanti apa bedanya. Ya, kita harus mulai ngelatih pikiran kita untuk ngedeteksi segala macam peningkatan yang kita rasakan. Ya, kalau kemarin-kemarin kita lakuin aja. Sekarang mah kita juga ada evaluasinya. Dan pas stop, evaluasi dulu. Oh, seperti ini toh setelah saya nafas ini. Ya. Ya. 4 nafas perut, 4 nafas dada. Diam dulu, konsentrasi dulu, rasakan di kedua belah telapak tangan. Ingat-ingat, oh seperti ini. Terus, kalau yang belum, selesaikan dulu. Kalau yang sudah, konsentrasi dulu, rasain di kedua belah telapak tangan. Apapun itu, rasakan dulu. Ya, tidak ada sensasi yang teman-teman rasakan tuh nggak ada yang salah. Karena teman-teman kan jujur sama diri sendiri ya. Oh, kerasanya seperti ini. Ya udah, itu pegang. Nggak harus sama dengan temannya. Oke. Fokus konsentrasi dulu. Masih nafas dada, habis banget. Yuk, kepekaannya niatin badannya ngerasain segala sensasi. Full habis. Oke, bagus. Oke. Kita masuk ke gerakan, 4 gerakan yang standar ya. Tarik, buka, tahan dulu. Nah, saya nggak bisa lihat. Tarik, buka, tahan dulu, persis kayak tadi, buang ke bawah. Setelah itu, tarik ke dada, tahan dulu, buang depan. Gitu ya. Habis, ambil, tarik. Sampai telinga, tahan dulu, buang atas. Gabungkan, tarik, tahan dulu, buang, dorong depan. Ya, cuma 4 nih. Udah gitu mulai lagi. 1, 2 depan, 3 atas, 4 segitiga depan. Ya, yang pertama bareng-bareng, sisanya masing-masing. Siap-siap. Kita mulai dalam 3, 2, tarik, buka. Pelan-pelan, sesuai nafas masing-masing. Tahan dulu. Ada bola energi di telapak tangan itu kebentuk. Rasakan bola energinya. Ada berat-berat di situ. Pas buang, rasakan bola energinya. Rasakan dia akan ada tolakan. Habis buangnya sampai benar-benar habis banget. Ces. Di sini kalau udah kerasa tolakan, ambil semua tolakannya. Ambil, tarik ke samping dada. Ini 2 tangan pegang bola. Rasa padatnya di telapak tangan dua-duanya. Tahan dulu. Pas buang, telapak tangan hadapin ke depan,
Rasakan tolakan dari depan, kalau kerasa buang, dorong tolakannya, lawan tolakannya. Ya, selalu rasakan tolakannya. Habis banget. Kalau sudah habis, ambil semua kepadatannya, taruh samping telinga. Das. Tahan dulu. Rasakan tolakan berat dari atas, lawan. Berat dari atas kerasa banget. Sampai habis banget. Semua kepadatan ini ambil lagi, gabungin. Segitiga. Tahan dulu. Rasakan tolakan dari depan. Lawan, buang. Habis. Begitu sudah selesai banget, ulangi lagi dari awal ya. Buka, tutup, tarik, depan, atas, terus depan lagi. Ya, mulai masing-masing. Terusin. Nggak boleh berhenti ya. Jangan berhenti ya. Terus lanjut. Sinambung, berkesinambung. Saya liatin satu-satu kok. Terus, Kang Joko, oke. Mulai rasain kepadatannya, terutama pas buang banget, ambil lagi semuanya. Kalau udah kerasa kepadatan, pas buang, ambil lagi semuanya. Itu kunci ketiga sebetulnya. Oke, Kang Dwi oke, Kang Boy oke. Terus Bu Is. Dan Bu Is terus. Ngadep ke depan Bu Nani, segitiga kan ngadep ke depan. Nah, gitu. Jadi kayak kita ngedorong, cus gitu. Nah, rasain dulu kepadatan di depan, bayangin aja kalau belum. Push, dorong ke depan. Terus Kang Kamarudin, pas buangnya habis banget, ambil lagi semua kepadatannya. Itu akan meningkatkan kualitas dari latihannya. Ya. Nafas ya, teman-teman, buang nafas sampai benar-benar habis. Mumpung ada kesempatan latihan, kita latihannya maksimalkan. Sehingga efeknya maksimal nanti. Entah itu buat self healing, lambung, jantung, liver mungkin, atau buat terapi orang lain. Terusin. Kalau udah selesai, mulai lagi, satu lagi, gitu ya. Yuk Bu Nani bareng-bareng, tarik di sini. Kalau udah siap, buang ke bawah. Cus. Habis ya. Kalau udah habis banget, tarik ke samping dada. Kalau udah siap, buang ke depan. Sesuai nafas masing-masing. Kalau udah siap, baru buang ke depan. Kalau udah habis banget, ambil, tarik samping telinga, buang atas. Kalau udah dari atas, baru terusin buang dulu sampai atas. Kalau sudah, gabungin segitiga, tahan dulu, buang depan. Kalau udah, mulai lagi. Buka, tutup, dada, depan, telinga, atas, gabung, depan. Terusin dulu. Fokus, konsentrasi. Ya. Yuk dimaksimalin. Yuk nafasnya dimaksimalin. Buang sampai habis. Di sini harusnya udah mulai kerasa beratnya mulai kerasa. Terus. Ayo push. Lanjut. Dikit lagi, sebentar lagi saya ngitung waktu kok. Terus. Yuk Kang Dwi, udah bagus Kang Dwi. Rasain
Kalau kita makin peka, biasanya tekanannya makin berat. Jadi susah satu kali nafas sampai ujung deh. Kang, saya belum sampai ujung udah habis nafasnya. Ya udah diam dulu, tarik dulu, tahan dulu, baru lanjutin gerakannya. Cus. Oh, sedikit lagi. Yuk, diulik dulu. Ini kesempatan ngulik. Kemarin rangkaian gerakannya kan panjang ya. Sekarang kita ulik satu-satu. Harapannya nanti kombinasinya jadi bagus banget. Terus. Terus. Oke. Selesaikan gerakannya sampai dorong depan. Tangannya taruh lagi di atas paha. Nafas dadanya harus makin bagus. Rasakan perbedaan antara tadi sebelum gerakan ini dengan sekarang. Ya, rasakan perbedaan tadi sebelum bergerak seperti ini dengan sekarang. Rasain dulu, konsentrasi penuh. Ya, kalau yang belum selesai, selesai dulu. Kalau yang udah, tangan taruh atas paha, terbuka ke atas. Terus, konsentrasi. Fokus. Yes, that's it. Bagus. Kalau sudah selesai, tangan taruh atas paha dulu, konsentrasi banget dulu. Ya, rasain di telapak tangannya. Pikiran yang lain simpen ya. Harus yakin, harus pede. Bisa kok teman-teman. Yakin dan pede. Udah ikuti aja. Ya, pikirannya cuma mikirin, rasain sekarang telapak tangannya. Oke. Fokus konsentrasi. Tangannya taruh depan, bikin bola. Rasakan pegang bola. Tangannya taruh depan. Ya, kalau dari samping seperti ini nih. Ya. Oke. Rasain dulu pegang bola. Bolanya kerasa dulu. Kayak ada kenyal-kenyal, saya pegang bola. Full habis. Konsentrasi dulu, masih napas dada. Oke. Oke. Masih sebentar lagi kita mulai. Rasain dulu, rasain dulu. Habiskan nafasnya. Begitu habis banget, tarik ke perut. Tahan naik ke dada. Buang dorong depan. Sampai benar-benar habis banget. Semua kepadatannya tarik lagi ke perut lagi. Tahan naik ke dada. Buang lagi ke depan. Full. Yuk diulik. Satu gerakan, satu nafas. Ya, cuma satu nafas. Yang ini cuma satu gerakan gitu. Gitu. Dirasain banget. Dirasain banget. Gerakannya kan pasti ya nggak usah. Nggak ribet ya kalau gerakannya main di feel, di konsentrasinya benar-benar dirasain. Fokus, full. Shoot, ambil, naik, tahan, buang, dorong ke atas. Terus pegang selalu bolanya. Teman-teman, pegang selalu bolanya. Ya, kan belum kerasa. Bayangin aja. Sok bayangin aja. Selalu dipegang. Kalau saya megang, mungkin kalau saya pakai ini lebih jelas ya. Jadi misalkan ini bola ini dipegang terus ya, tak ke sini, naik tetap gini, depan, shoot gitu ya. Samping, shoot, shoot, shoot. Jadi selalu dipegang si bola. Terusin dulu. Terusin dulu.
Ini kayak simple, tapi ini proses penting karena di sini kita mulai memutarkan energi di telapak tangan. Nerapi itu semuanya bertumpu pada kemampuan kita memutarkan energi. Maka fase di sini adalah fase yang sederhana kelihatannya, tapi efeknya dahsyat karena disinilah energi diputarkan. Otomatis nanti ada yang muter di telapak tangan teman-teman. Ya. Kerasa nggak kerasa energinya muter. Supaya kerasa, konsentrasinya tingkatkan. Jadi energinya gede. Kalau energinya gede, gampang kerasanya. Di sini, kalau teman-teman belum ngerasa capek, berarti nafasnya belum benar. Ini berat. Ini. Berat. Udah masuk fase berat. Gitu. Terus. Yuk, dicoba dulu. Kang As ngomong, kenapa sih Kang As ngomongnya berat ya? Saya kok masih gini biasa. Berarti ada yang salah latihannya. Ada yang kurang maksimal si langkah sebelumnya. Ya. Kalau teman-teman belum bisa ngerasain padat-padat, berarti harus latih dulu yang awal-awal. Kalau teman-teman fase sini belum kerasa berat, tangannya belum kejang sendiri, dari pergelangan ke siku belum kayak ketarik, jari-jari belum kayak kram, artinya teman-teman nafasnya belum benar. Fokus, yuk tingkatin. Paksa. Latihan mah harus maksa. Latihan mah harus satu langkah jadi lebih baik. Itu teman-teman bisa. Yuk, ayo paksa. Capek iya, kalau capek berarti benar. Justru kalau nggak capek nggak benar. Terus. Ayo. Saya nungguin. Yuk. Saya ngamatin satu-satu. Saya nungguin sedikit lagi. Ayo. Yakin. Nggak, setiap langkah pasti didukung, setiap langkah pasti disupport, setiap langkah pasti dijagain, setiap langkah pasti dituntun. Sok, jalan aja, sok, melangkah aja. Niatin harus paling bagus. Terus. Ayo, bisa. Terus. Lebih baik kita keringetan 40 menit, susah-susahan 40 menit, tapi selama seminggu badan fresh, energi cukup, daya tahan meningkat. Mending begitu. Terus, anggap aja minum obat seminggu sekali. Terus, anggap aja nge-gym seminggu sekali. Ayo, paksa, ayo. Mentalitasnya paksa. Kuat, sok, bisa. Sedikit lagi. Tangan taruh di atas paha lagi. Rasakan benar-benar di kedua belah telapak tangan. Apa sih bedanya sebelum melakukan gerakan ini sama sekarang? Di-recall, diingat-ingat lagi. Ini emang berat kerja di otaknya gitu ya. Kita harus recall lagi. Oh, tadi gimana? Sekarang gimana? Bandingin aja. Rasakan apa sih yang berbeda. Buang sampai habis tetap. Ayo. Terus konsen. Fokus, konsentrasi, terus konsen. Bagus. Oke. Gerakan berikutnya, tangan taruh di depan. Set. Pas tarik. Kan tadi tangan depan ya, pas tarik. Rasain kita megang bola, ngumpulin energi, tahan dulu di sini. Aba-aba buang. Ke bawah sebentar, naik lagi ke atas, baru ke telapak tangan. Depan. Sampai benar-benar habis banget, ambil semua kepadatannya, tarik lagi ke sini. Ya gerakannya sama, tahan dulu,
bawah sebentar, naik ke atas, bahu, telapak tangan. Gitu lagi. Ya, dimulai masing-masing. Dimulai masing-masing. Ya. Di sini pas tariknya ngumpulin energi. Das. Tahan, dia rasain biasanya muternya jadi lebih cepat, lebih padat. Pas buang, dia ngebentuk aliran di seluruh tubuh. Aliran di seluruh tubuh. Kalau tadi putarannya di telapak tangan, sekarang jadi putarannya di seluruh tubuh. Hanya dengan gerakan seperti ini aja. Des, habis. Banget. Nah, kalau udah habis banget, ambil semuanya kepadatannya. Set. Nah, ini kuncinya di situ. Kunci supaya cepat kerasanya. Supaya cepat peka. Terus. Ya, cuman gini aja, set. Tahan. Buang. Bawah dulu, naik ke atas, jeder depan. Habis. Habis banget, kuncinya di habis banget, ambil semua lagi, das gitu. Terus, ya sok saya cek dulu satu-satu terus ya, bulannya udah bagus. Ambil semuanya, padatnya, rasain. Yo Kang Kamarudin udah oke banget itu. Ini Buis dan Buis, oke. Terus, ayo Kang Dharma, semangat. Full. Ya, jadi ini gerakan muterin energi di seluruh tubuh. Fungsinya apa, Kang? Fungsinya minimal ada 2. Ketika kita energi badannya berputar dengan baik, dia otomatis nyerap energi, otomatis akan menguatkan. Jadi kalau ada serangan, misalkan non medis, udah otomatis dia tahan gitu ya kalau non medis. Dari medis pun kalau kita energinya baik, harusnya dia akan ngebantu. Terus, yuk paksa. Ya, kalau yang belum kerasa kepadatan atau kepadatan yang baru kerasa biasa-biasa aja, lakukan terus ya. Lakukan terus. Abaikan perintah instruksi berikutnya ya. Terus aja. Kalau teman-teman yang udah kerasa padat, fokusnya adalah pas ke bawah itu rasakan dada, dia ada yang gerak ke perut, ke belakang, punggung bawah, punggung atas, bahu, baru lengan, baru telapak tangan. Jadi pas ke bawah itu ada yang jalan dari dada, perut, punggung belakang, bawah, tengah, atas, bahu, telapak tangan. Bayangkan seperti itu, rasakan seperti itu. Ya, tapi kalau teman-teman yang masih bulatannya nggak terlalu padat, biasa aja dulu, terus aja dulu, biar padat dulu. Kang, gimana sih rasanya dia ada gerakan? Sebetulnya kayak diusap. Ada yang megang kayak dada tuh kayak ada dipegang, ada yang gerak ke bawah, ke belakang naik, itu merinding tah, jebret ke depan. Full. Terus. Yuk. Paksa. Nariknya hati-hati Kang Dwi. Nariknya ambil semua. Jadi narik itu malah jadi berat banget. Karena dia ngambil nafas satu nih. Nafas satu ngumpulin gede. Semua yang besar ini diambil semuanya. Jadi nafas kedua tuh kerja keras sekali di pas narik. Terus, yuk. Terus. Bagus. Ayo Kang Dharma, semangat. Ber. Ya, bagus. Telis, bagus. Telis, bagus.
Iya, paksa sedikit lagi ya, paksa dikit, paksa dikit, paksa dikit. Habis ini akan masuk ke gerakan yang dahsyat. Syaratnya energinya udah padat. Saya nungguin dulu, terus nungguin teman-teman padatnya super padat. Padatnya harus super padat supaya latihan gerakan berikutnya jadi kerasa gitu. Ayo, ayo, bisa, 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 dikit lagi. Ayo Bu Nani, terus semangat. Ambil semuanya, bang, lagi. Ambil semuanya, berat, tes. Terus, sok aku liatin Kang Dharma. Habis banget, Kang. Loh, malah berdiri. Tarik, push. Yes. Yes, udah oke. Dirasain banget. Des, ya. Pas dorong ke depan, rasain melawan tolakan dari depan. Terus, oke, dikit lagi. Tangannya, habiskan gerakannya. Habiskan nafasnya, selesaikan gerakannya, tangannya taruh atas paha. Rasakan perbedaan sebelum melakukan gerakan ini dan sesudah melakukan gerakan ini. Rasain dulu. Ya, that's nice. Fokus, konsentrasi. Fokus, konsentrasi. Oke. Bagus. Rasain dulu. Oke, sekarang kita masuk ke yang rada berat sedikit ya. Tadi berat, sekarang lebih berat lagi sedikit. Tangannya taruh depan muka. Bikin kayak apa nih? Cekungan gitu ya. Oke. Tarik nafas dada, rasakan berat bola energi di sini. Tarik, tahan dulu, pas buang ke bawah. Semua berat ini di bawah. Push, push ke bawah. Ini kayak mompas sepeda zaman dulu nih. Kerasa banget ada tekanan. Setelah habis banget, tarik ke dada. Beratnya, tahan dulu. Buang samping. Tak, samping. Gitu ya. Sampai habis. Kalau udah habis, sorry. Samping. Tangannya udah habis, tarik ke atas. Tahan dulu. Ini udah pegang bola, buang, gabungin. Wah, di sini bakal berat banget. Rahasianya adalah pas habis banget, tarik lagi ke depan lagi. Gitu ya. Yuk kita coba. Oke, kalau lagi gerakan, terusin dulu. Sayang. Terusin dulu. Kita tungguin. Yang lain yang belum bergerak, konsentrasi dulu ya. Yang pertama kita aba-aba, sisanya bareng-bareng. Fokus. Yang pertama dia aba-aba bareng-bareng, sisanya masing-masing. Oke. Yuk, tangan taruh depan semuanya. Konsentrasi ya. 3, 2, nafas dada, tarik. Tahan dulu, rasakan bola energinya. Bayangkan minimal. Buang, padetin ke bawah. Good. Habis banget. Kalau udah habis, ambil semua tekanannya, tarik ke dada. Ini ada tolakan antara telapak tangan sama dada. Tahan dulu. Buang samping. Full. Sampai habis banget. Begitu sudah habis banget, tarik telapak menghadap ke atas, ada bola energi di telapak tangan, tahan dulu. Buang, gabungin. Ini berat banget. Begitu habis banget, ambil semua kepadatannya, tarik lagi ke gerakan awal. Naik lagi. Di sini jadi berat ini. Biasanya udah pada kejang sendiri. Tahan di sini. Lanjutin masing-masing. Kalau udah siap ke bawah,
Kalau udah siap, berikutnya ke dada, samping, ambil pressure. Lanjutin masing-masing. Lanjutin masing-masing. Sesuai nafas masing-masing supaya maksimal. Terus ya, berkesinambung ya. Dirangkai terus. Istirahatnya nanti. Kalau sudah selesai. Ini nggak ada istirahat. Biar kita sengaja ngeforsir ya. Ngeforsir supaya energinya cepat dan gede. Mantep gitu. Yuk. Kan saya lupa, ya udah kalau lupa mah tarik, kumpulin, tahan, buang ke bawah, terus gitu. Habis banget, tarik lagi ke atas, des. Rasain berat di sini, buang ke bawah lagi. Kalau yang lupa gitu ya, udah gerakan mah nggak terlalu. Jangan sampai lu nggak ingat gerakan jadi masalah gitu ya. Yang penting kan konsentrasi ya. Nomor prioritas pertama konsentrasi dan feel kita dapat terus. Cus. Kalau yang hafal sampai terakhir, sangat baik. Kalau enggak pun, lakukan saja yang ingatnya. Terus, yuk, terus. Kalau udah selesai, lanjut lagi. Yang keduanya, terus lagi. Ya. Ayo terus Kang Kamarudin, udah bagus. Saya apresiasi banget latihannya. Terus, Teh Lailatul, kita lagi pakai nafas dada ya. Tarik ke sini, tahan dulu, buang ke bawah. Kalau udah habis, tarik ke dada, tahan, buang samping. Habis, tarik telapaknya ngadep ke atas, tahan, buang, satuin. Terus gitu. Terus, itu diulang. Ya, kalau teman-teman buangnya sampai habis, ini adalah bagian yang sangat berat. Disinilah energinya ditambah. Ya, kalau awal-awal itu kan yang udah ada disiapin. Yang udah disiapin ini dialir-alirkan, diputarkan, ngebentuk sistem energi. Setelah itu, dibesarinnya di gerakan yang ini. Kapasitas energi kita dipaksa jadi lebih besar di gerakan yang ini. Maka teman-teman kalau ingin cepat kerasa, lakukan dengan sangat konsentrasi dan buang harus tetap sampai habis. Ya. Terus. Terus. Melanjut terus. Saya ngitungnya waktu kok, bukan hitung gerakan ya. Saya ngitungnya waktu. Terus. Paksa dulu. Karena ini udah puncak, pasti berikutnya lebih gampang dong, karena nggak akan naik lagi. Ini udah puncak, maka teman-teman pertahankan dulu di puncak ini. Setelah ini kita akan cooling down. Fokus, konsentrasi, paksa sedikit lagi. Yuk, paksa sedikit lagi. Ayo, Kang Joko udah oke tuh. Kang Boy udah oke. Kang Dwi udah oke. Terus, yuk. Ya, ini dilihatin kok satu-satu. Dilihatin satu-satu. Terus, Kang Dharma. Teh Lailatul. Terus. That's it, nice. Very good. Kalau lupa, gitu aja. Ke bawah, ke dada, samping, naik ke atas, pressure. Terus ambil lagi. Das, bawah, dada, samping, naik, pressure. Push. Kalau lupa, gini aja teh. Tarik, tahan, buang. Cus, bener-bener rasain ke bawah. Ya, habis banget, naikin lagi. Das, buang lagi. Das, gitu. Yo, bagus. Dikit lagi. Dikit lagi. Full habis. Selesaikan gerakannya, tangannya taruh taruh di atas paha. Selesaikan gerakannya, tangan taruh di atas paha.
Bedakan, rasakan perbedaan antara sebelum melakukan dan saat ini setelah melakukan. Rasakan bedanya. Selalu nanya gitu, apa ya positifnya, apa udah progresnya seperti apa. Supaya ini sebenarnya kita lagi ngelatih otak ya, supaya otak kita bisa mengidentifikasi perubahan-perubahan kecil yang udah kita capai gitu. Terus rasain dulu. Rasain dulu. Rasain dulu. Gerakan terakhir sambil lihat, rasain dulu sambil lihat gerakan terakhir, tangan taruh depan. 1 kali nafas ini ya. Tarik ke dada kayak tadi, tahan tangan gini, naik ke atas. Kalau tahannya masih lama, diam aja dulu di atas, pas buang ke bawah. Habis banget. Kalau udah habis, sama tarik. Oh, sorry, ke sini, mending ke depan dulu biar nggak salah ya. Begitu siap, tarik ke sini, tahan naik, buang ke bawah. Habis, ke depan dulu aja, tarik, tahan, buang. Gitu ya. Yuk dicoba. Yuk bareng-bareng 3, 2, 1 kali nafas, tarik ke dada. Rasain padatnya, mungkin nggak akan sepadat tadi, tahan naik ke atas. Tahan dulu selama mungkin. Kalau udah oke, udah siap buang, buang ke bawah. Sampai benar-benar habis. Banget, banget, banget. Siap-siap ke depan lagi, tarik. Tahan lagi. Buang bawah. Gitu ya. Sok diulang-ulang, diulang-ulang. Habis banget, ke depan dikit, tarik, das. Kalau dari sini udah mulai narik, boleh tarik. Tahan naik. Buang, habis. Iya, gitu. Gitu banget, udah bener. Terus, yuk, Kang Joko udah oke, Kang Boy udah oke, Kang Dwi udah oke, Ibu Nani udah bagus, Teh Ris Mulyati, terus, kayak gini, Teh. Pas ke atas, tangannya kayak gini nih. Nah, naik ke atas. Cus, gitu. Tinggiin. Teng, betul, bagus. Tahan yang lama, selama mungkin. Kalau udah, baru turun. Bas. Ya, Bu Is Hadijah oke. Kang Kamarudin udah oke. Sud, gitu. Sambil dirasain ya, sambil dirasain. Terusin dulu. Dikit lagi. Saya ngecek 1 halaman lagi. Sebentar, terus. Oke, bagus, Kang Dharma. Saya pengen lihat pas lagi narik, coba. Pas, habis. Oke, tarik, bagus. Tempelin telapaknya ngadep ke muka, tes, gitu. Ya, bagus Kang Dharma, Teh Lailatul udah oke. Tinggi ya, tinggi. Kalau bisa sih si lengan nutup ke telinga, jadi tinggi banget. Tahan dulu, buang. Das. Iya, gitu. Sok, dicoba. Oke, udah bagus kayaknya. Sebentar, terus. Sebentar lagi. Ini adalah fase kita menyerap energi supaya dia ketika nanti kita mau pakai terapi, mau apa, dia akan jauh lebih mudah, kita lebih tuting, energinya lebih besar. Syaratnya bisa latihan yang ini adalah
tadi putaran energinya sudah sangat padat, maka gerakan ini jadi efektif. Terus dikit lagi. Ya, pas buangnya ke bawah teh Ismulyati ini nih, cis gitu. Kalau saya dari sampingnya, si tangannya tuh hampir ke samping, cas gitu. Jadi nggak di depan, tapi di sini, ceng. Nah, nanti biasanya kayak ada kena banjur air gitu, jur ke situ. Atau kayak ada, iya kayak ada apa ya? Ya, kayak banjur air sih. Terus Kak Kamarudin udah gede itu. Terus bagus. Ya, oke. Masing-masing 2 kali lagi. Masing-masing 2 kali lagi. Terus tangannya taruh di atas paha. Rasakan perbedaan sebelum dan setelah. Masing-masing 2 kali lagi aja. Setelah 2 kali, tangannya taruh di atas paha, rasain di telapak tangan. Rasakan, tanya lagi, apa perbedaan yang dirasakan sebelum dan setelah melakukan gerakan ini. Terus. Oke. Kalau sudah, tangannya taruh atas, ya. Oke. Ketika teman-teman di atas paha, merasakan di kedua belah telapak tangan. Ketika nanti saya aba-aba, teman-teman tarik nafas dada sedalam mungkin. Tahannya selama mungkin, buang boleh cepat, tapi tetap habis. Ya. Siap-siap. Tarik dan nafas dada dalam 3, 2, 1. Tarik sedalam mungkin. Tahan dulu selama mungkin. Kalau sudah siap, udah nih, gitu ya, udah selama mungkin, buang. Buangnya boleh cepat tapi sampai habis. Ambil nafas seperti ini 3 kali saja. Habis banget, tarik lagi dalam. Cuman 3 kali. Biar ini cepat normal. Nanti energinya tadinya meledak-ledak gitu, jadi cepat normal lagi. Kalau ngos-ngosan, biasanya pakai ini cepat. 3 kali. Setelah 3 kali, nafas perut. Ya, setelah 3 kali, nafas perut. Fokus, konsentrasi. Nafas perut yang terbaik. Simpan semua energinya, bayangin, rasakan semua energi di perut. Gitu ya. Bayangin aja. Karena kita ngebayangin artinya ngasih perintah ke energi. Kamu harus seperti ini. Maka semakin kita ngebayanginnya itu jelas, maka semakin mudah energi itu melakukan apa yang kita visualisasikan. Ya, oke. Ya, udah dulu. Tenang, relax. Oke. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, kayaknya sih banyak sih yang mau ditanyain. Silahkan open mic boleh. Jangan lupa, kalau udah ditutup lagi ya mic-nya biar nggak tabrakan suaranya. Oke, gimana latihannya? Ya, sok connect dulu lah. Oke, beberapa orang saya apresiasi banget ya. Kelihatan banget nafasnya benar-benar diatur, kelihatan banget kerja kerasnya. Oke, gimana nih ceritanya latihan tadi? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau mungkin materi kemarin ada yang bingung? Atau Kang, tadi saya gerakannya lupa sebelah sini. Silakan.
ditanyakan. Atau Kang, saya punya kasus, ini ada tetangga sakit gini, saya terapinya gimana? Bisa ditanyakan. Udah bisa nyala belum mic-nya? Testing. Assalamualaikum Pak Ansari. Waalaikumsalam, Teh. Wis Mulyati. Gimana, Teh? Ada yang bisa? Saya tadi sebelum latihan gula darah saya turun Oh ya? 83. Ya, tadi saya udah ngetik gitu tadi ya. Oh, saya nggak lihat. Oh, jadi baru dites 83. Tadi 83 kondisi kan lagi pusing apa namanya kalau ngedrop itu gemeter ya. Terus minum teh kotak aja ya dikit, makan dikit baru latihan tadi. Makanya rasanya nggak konsen. Itu gimana bisa ini nggak Kang Sari? Maksudnya bisa berubah nggak? Bisa memperbaiki gula darah yang drop nggak dengan latihan yang barusan? Oke. Sekalian ya kita ini. Apakah bisa? Jawabannya itu sudah dibuktikan dengan karena gini, karena kita itu kan punya basis, bukan basis data ya. Kita punya banyak sampel ya yang diterapi dan yang latihan di Jalan Subang sebetulnya. Dan itu saya bisa yakin jawab bisa banget gitu ya, bisa banget. Nah, tinggal tiap orang, berarti kan ini kasusnya adalah kenapa sih gula darah itu tidak normal? Karena pasti ada gangguan di pankreas kan gitu ya, udah pasti itu. Insulin ya, insulin kan kadang-kadang gula darah tinggi salah, kerendahan salah kan gitu ya. Ini yang penting kan harus stabilnya itu. Nah, jadi pertama bayangin dulu, kalau ini buat terapi sendiri ya, sekalian aja buat terapi sendiri. Bayangin dulu si pankreas di mana. Kang, saya nggak kebayang pankreas, googling aja dulu. Oh, pankreas tuh bentuknya kayak apa? Posisinya di bawah lambung. Lambung itu sebelah mana gitu ya. Basically dia ada di perut bagian kiri. Kirinya kita ya, bukan kirinya orang. Jadi di bagian kiri atas itu ada lambung, di bawahnya ada pankreas. Bentuknya manjang gitu, kayak paria lah. Enggak mirip. Ya, mirip lah paria. Kita bayangin dulu itu. Kalau bisa lihat gambarnya di googling, oh, pankreas tuh seperti ini. Mau lihat yang gambar atau lihat yang mungkin, ya kalau kita nggak takut lihat organ dalam gitu ya, cari pankreas yang real, mungkin foto bedah gitu ya. Oh, kayak gini loh pankreas. Supaya otak kita, oh ini pankreas. Nah, apa yang dilakukan? Simple. Ketika kita sudah berlatih, misalkan kayak gini nih, atau misalkan kita mau terapi di sini, latihan sebentar, nggak usah yang ribet-ribet. Yang penting kan, kalau latihan paling sederhana itu, awal nafas perut, tengah-tengah latihan, udahnya nafas perut lagi. Nah, tengah-tengahnya bisa cuman gini doang, bisa cuman ke depan doang. Yang penting teman-teman akan ngerasain ada tolakan-tolakan di sini, ada bola-bola gitu. Ada berat-berat aja. Nah, fokus di berat itu. Kang, saya belum kerasa beratnya. Bikin cekar, gitu, kayak mencengkram gitu. Ini akan lebih mudah nanti kerasa ada padat-padat di sini. Kang, saya nggak kerasa juga padatnya. Udah digini nggak kerasa. Nggak apa-apa, bayangin aja energinya ada bola di sini. Ya. Ada ini, bluk gitu. Nah, artinya bola harusnya. Bayangin. Bahkan kalau nggak kerasa pun bayangin. Nah, si bola ini yang ditempelin sama kita di pankreas itu, Pak. Nah, cuman ini ada triknya. Anggap ini pankreas ya, bentuknya gitu. Ini kan di depan ini kan berarti ada kulit perut ya. Ada kulit perut, ada rongga perut, baru ada lambung, bawahnya pankreas. Anggap ini pankreas. Ketika kita tempelin kan nggak mungkin masuk ke dalam perut kan ya, tangan kita plek gitu. Kita tuh harus ngebayangin si bola energi yang kita pegang itu masuk ke dalam pankreasnya. Jadi bukan lagi kayak nyiram tanaman, gitu disiram, nggak gitu. Tapi si bolanya ada di dalam pankreas, ada ini dibuka dalam pankreas, di dalamnya gitu. Ini penting. Kalau kita mau terapinya efektif ya. Kan kalau cuman keras gitu aja ya bisa, cuman kita kan pengen yang paling efektif ya. Berdasarkan pengalaman kita
nerapi dan melatih bertahun-tahun. Jadi pas dipegang gini, kita tuh langsung ngebayangin si bola ini ada di dalam si pankreas ini dan dia muter terus. Kita bayangin aja. Ketika kita ngebayang, kita tuh nyuruh si energi itu muter gitu. Ketika itu kita lakukan, maka si bola ini akan stay di dalam walaupun tangan kita udah dilepas. Artinya kita akan punya putaran energi yang terus-menerus. Ini yang jadi kunci untuk regenerasi sel si pankreas ini. Energi itu netral, bukan netral ya. Dia tahu, gini, badan itu tahu kalau mau memperbaiki harus kayak gimana. Dia cuma butuh energi yang nggak kurang lah gitu ya, yang pas lah. Ya, itu. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, konsep ini dasar untuk semua terapi sebetulnya. Ya, kuncinya tadi bulatan di dalam organ, bulatan di dalam organ. Ya, kalau kita sendiri yang sakit, menurut saya enak itu indikatornya. Kan ini buat latihan buat kepentingan sendiri ya, terapi buat kepentingan sendiri. Tentunya kalau kita bisa bebas dari masalah si gula yang terlalu drop ini, tentunya kan banyak kemudahan ya. Mungkin ibadah lebih gampang, kita juga nggak terlalu khawatir gitu ya, tiba-tiba di jalan misalkan oleng atau apa, nggak bikin orang lain khawatir juga. Nah, itu yang bisa jadi motivasi kita untuk latihan lebih dahsyat lagi. Nah, itu teknik latihannya bebas, yang penting tadi bikin bola, nempelin di dalam. Gitu. Itu cara terapinya. Ke orang lain juga sama, ke diri kita sendiri sama, orangnya yang diterapi di depan kita atau jauh, kita misalkan punya saudara di Malang misalkan atau di Surabaya gitu ya, sama terapinya gitu. Kita bayangin orangnya, kita bayangin nempelin, terus energimu pasti sampai. Selama kita ngebayangin orangnya jelas. Ya kayak kita mau nelfon kan, kalau nelfon nomornya jelas mah pasti nyampe. Yang suka nggak nyampe itu, tolong terapiin si A di kota Surabaya, si A-nya mana, siapa nggak tahu apa yang terjadi, energi nggak nyebar kemana-mana ya, A-nya aja, si A-nya aja. Makanya biasanya kalau terapi jarak jauh itu, kalau kita kenal sih enak ya, langsung kebayang. Kalau nggak kenal, kita liatin dulu tuh fotonya. Oh, si A tes ini, udah niatin, bismillah. Begitu bismillah, begitu niat, biasanya sih udah langsung koneksi. Tinggal lakukan. Ya. Itu makasih Kang Ansari. Sama-sama. Yuk, ada yang mau nanya lagi? Tentang latihan? Yes, sok Kang Joko. Tadi sampai basah. Ini kan untuk terapi itu ada misal berapa lamanya itu, ada ini enggak? Terasa enggak nanti itu? Bagus. Pertanyaan bagus. Ya, makasih ya. Biasanya para yang baru terapi, ini pertanyaan yang ditanyain hampir selalu oleh semua yang mulai terapi. Berapa lama Kang saya terapinya? Pengennya mah dijawabnya 5 menit, 10 menit gitu kan, enak ya. 5 menit tuh jelas itu kan. Tapi ternyata Kang dan Teteh, saya mau nyampaikan ini, tolong disimak baik-baik ya. Takutnya karena ini kelihatannya kayak bertolak belakang. Konsep pertama adalah dengan teknik terapi yang kayak tadi dijelasin, itu sebetulnya kita tidak butuh energi yang banyak untuk. Jadi gini, nerapi itu konsepnya bukan ngasih energi. Misalkan saya punya 100, saya kasih 50 ke pasien, gue tinggal 50. Terus kita ngedrop, capek dan teman-temannya. Enggak gitu. Ya. Itu kesalahan pertama tuh biasanya gitu. Terus lebay lagi. Aduh, kok jadi lapar, emang pengen makan aja tuh. Ya. Nerapi itu adalah kita memang pakai energi kita sedikit untuk ngebentuk sistem energi si pasien, sehingga si pasien ini muter sendiri energinya. Dia nyerap sendiri. Nggak di terapi pun, udah lepas dari terapi, udah selesai terapinya, dia akan terus sedot energi. Jadi kita tidak harus ngisi full tank. Tapi cukup ngisi setengah, biarin dia muter sendiri. Karena kalau kita nyiram tanaman, anggap tanaman di pot ya, over juga nggak akan benar. Yang penting sedikit nggak apa-apa, tapi terus-terusan, gitu ya. Konsepnya begitu. Nah, jadi
setiap orang yang udah mulai berlatih harusnya bisa nerapi, karena yang namanya terapi itu yang paling penting itu niat. Kita bisa nggak ngedoain si pasien ini untuk sehat dengan tulus? Itu modal pertama mah, bukan energi. Ya, kalau kita bisa ngedoain dengan tulus, benar-benar berharap supaya orang ini sehat, maka kita udah bisa nerapi. Karena begitu kita niat begitu, energi udah otomatis ke sana. Jebret. Ya. Nah, konsep yang berikutnya yang teman-teman harus tahu adalah tadi ya, konsep pertama tuh energinya sebetulnya nggak gede-gede amat gitu. Ya cukup gitu ya. Nah, karena tadi dia bisa muter dan bisa nyerap energi sendiri, nggak harus full tank. Kedua, setiap pasien itu walaupun keluhannya sama, saya A asam lambung, si B asam lambung, belum tentu butuh energinya sama, gitu ya. Terus, kedua, terapis itu beda-beda. Ada yang ketika nempelin, ngalirnya pompanya kecepet, gitu ya. Set, langsung penuh full tank, set, gitu ya. Ada yang ketika pijit, dia pelan-pelan. Bisa jadi memang jalur belum terbuka, atau memang karakter energinya gitu. Nah, jadi kita nggak akan pernah bisa bilang 5 menit, 10 menit. 10 menitnya saya dengan 10 menitnya si B, si C beda. Nah ini, jadi sebetulnya apa Kang? Sama kayak ngisi bensin. Nggak peduli berapa cepat si pompanya muter, dipencet gitu ya. Kalau bensin kan dipencet gede, keluar gitu ya. Kalau ngisi bensin. Nggak peduli di full gitu atau di setengah, yang penting lihatnya si tangkinya kan. Si pasien ini udah cukup atau belum. Nah itulah yang kita latih. Nanti teman-teman kalau sudah sering megang, itu nanti kerasa. Ini kok udah nggak masuk lagi, udah nggak nyalur lagi, ya udah gitu. Nah, kesalahan yang biasanya dulu itu sering terjadi adalah karena kita mikirnya kita itu ngasih semua, ngasih energi itu, kita tuh fokusnya jebret, nggak peduli pasien ini udah over atau enggak gitu. Kalau over kadang-kadang efeknya ada juga di terapi malah nggak bisa tidur gitu. Padahal pasien butuh tidur. Ini ternyata karena over bisa jadi nggak bisa tidur. Ya, jadi kita memang harus lebih ke. Jadi terapi itu kalau tadi saya pakai analogi full tank gitu ya, mungkin itu rada salah ya. Lebih ke gini. Anggap pasien itu spons. Ya, spons busa gitu ya. Atau kanebo lah, kanebo. Ketika dia dapat air, dia akan nyerap sebutuhnya dia. Nah, kita sebagai yang terapi harus tahu, oh ini udah cukup. Dirasa-rasa memang. Nah, kan saya kan belum bisa ngerasain. Iya, makanya terapi aja dulu. Ketika terapi, kita sedikit demi sedikit bisa ngerasain itu. Nah, ini yang mahalnya dari seorang terapis. Karena dia, ya sekarang gimana ya, nunggu bisa, ya nggak akan pernah bisa. Kalau nggak pernah praktek, nggak akan pernah bisa. Salah wajar, pasti. Tapi kan sesalah-salahnya terapi, minimal niat baiknya udah ada, kan gitu ya. Di situ kira-kira. Nah, jadi Kang, nggak ada batasan waktunya berapa, yaitu tadi sepenuhnya si spons, secukupnya si spons ini. Namun, nah ini yang saya bilang bakal kelihatan kontradiktif. Ada satu trik yang kami pelajari, bahwa sama seperti latihan, kenapa sih yang gini 4 kali? Masih ingat kenapa yang gininya 4 kali awal-awal? Nafas perut 4 kali doang? Supaya apa coba? Kayak sambil tes ini. Ujian kenaikan tingkat. Kenapa? Biar terbiasa. Betul. Kita memaksa diri kita supaya dalam 4 kali udah maksimal. Nah, nerapi juga kita biasain ke pasien. Saya nerapi maksimal 10 menit. Sisanya ngobrol nggak apa-apa. Tapi terapinya maksimal 10 menit aja dulu. Belum ke 5 menit ya. Maksimal 10 menit. Kenapa? Supaya kita terbiasa, siap nggak siap, badannya harus siap buat 10 menit. Kenapa Kang ada? Kenapa sih Akang bilangnya 10 menit? Konsentrasi itu sulit. Ya, konsentrasi itu sulit. 5 menit bisa konsentrasi udah bagus banget. Maka manfaatkan 2-3 menit awal tuh benar-benar konsentrasi. Lepas dari 10 menit, biasanya kita udah ngelamun. Nanti pasiennya bilang, ini gini-gini, ngobrol akhirnya. Ngomong ngobrolkan Jokowi jeung Ahok baheula mah, wah ripuh gitu ya.
susah aja. Andin sama Aldebaran gimana? Kan gitu. Wah, iya ya Bu ya, ternyata gini-gini. Ah, guys, liwat kata. Ya, pastikan kita maksimal terapi. Gini, bukan maksimal ya. Dalam waktu 10 menit, kita usahakan full terapi kita terbaik. Kang, saya tuh suka, nah ini ada trik. Kang, saya tuh suka, nggak enak kalau pasien kan ada yang suka ngobrol ya. Suka nanya, suka apa, basa-basi. Nah, padahal kita ngerasa kita harus diem dulu nih, kan gitu ya. Makanya biasanya ada trik. Triknya adalah kita ngajak pasien, Ibu, Bapak, nafasnya, kasih tahu nafas perut. Sok, kita mulai Ibu, Bapak nafas ini, saya bantu terapi. Jadi nanti si pasiennya sibuk nafas manehna gitu. Jadi kitanya lebih fokus, oke, kan gitu. Boro-boro mikirin yang lain-lain kan gitu. Udah fokus aja 10 menit. Ya, udah Ibu gitu ya. Baru tanya, barulah basa-basinya ya, karena kan pasien juga perlu biasanya sih kalau cuma ditempel tak udah selesai ya, dia nggak, mungkin ada hal-hal yang nggak dia pengen tanyain atau apa kan gitu ya, barulah di situ. Jadi biasakan kita membatasi maksimal 10 menit. Itu alasan pertama, karena konsentrasi itu sulit biasanya. Ada alasan kedua, kenapa 10 menit? Sebetulnya 5 menit yang kita kejar. Kenapa Kang 10 menit? Karena Akang dan Teteh bayangin kalau kita nerapi full 10 menit aja, 1 jam kita bisa nerapi berapa pasien? Cuma 6 kan? Padahal kita berlatih gini. Kita kan punya apa ya? Punya standar ya. Punya target, bukan standar. Target kita adalah teman-teman bisa nerapi sekitar 20 orang 1 jam itu. Berarti ya 5 menitan lah. Gitu. Karena saya yakin suatu saat yang berbahagia teman-teman ketika mulai terapi, bisik-bisik antar mulut ke telinganya pasien bakal nyebar. Awalnya 1, pasti nambah pasien mah. Ketika sudah banyak, manajemen energinya harus udah bisa ngatur. Nah, dari awal ditargetin seperti itu supaya kita bisa manage energi kita dengan pelayanan yang efektif, efisien, bener gitu yang ngaruh gitu. Yaitu 1 jam 20 pasien gitu. Itu rencananya emang gitu ya. Walaupun tentunya terapis-terapis kita ada yang punya pendapat lain. Kang, saya mah kalau terapinya cuma 5 menit, 10 menitnya kayak gimana gitu. Oh, saya mah tambahin apa. Ya silakan ya. Yang penting dari kami mah udah disampaikan. Ya ini ada alasannya. Kalau kamu mau 1 pasien 1 jam ya silakan aja. Ya cuman ya kapasitas nanti ya akan sulit untuk berkembang gitu ya, kira-kira gitu. Oke, mungkin ada yang tanya lagi atau kurang jelas tanya lagi. Mas, maaf, mau tanya. Kan tadi saya buang napas sampai habis gitu ya. Waktu narik napas tuh kan susah tuh. Sampai napas saya sampai pas mau nahan napas sampai kedua kali. Nah, gitu gimana tuh? Terus ini teh panas biasa keputit tadi gini. Peng gitu dah. Kayak yang panas mah nggak akan dibahas ya Bu ya, ada emang karakternya Ibu kayaknya gitu terus. Bagus iya, itu. di ubun-ubun gitu kayak gitu kan? Loh. Biasa sampai sini iya, langsung set keputit tadi gitu. Nah, tapi napasnya itu udah habis napas ambil napas kita. Kayak gitu 2 kali kayak gitu tah. Gimana tah? Yang pertama itu adalah semua orang bakal begitu. Kang Kamarudin kelihatan banget. Pasti ya. Semua orang bakal begitu kalau buang nafasnya sampai habis. Mungkin pada nafas ketiga dia akan mulai kesulitan narik pelan-pelan. Kenapa? Karena memang badannya pengen nariknya cepat. Coba kita lari, ya kan badan ngos-ngosan ya. Kita pasti pengen cepat. Nah ini di stop sama kita. Nah kalau kita belum terbiasa, maka itu akan sulit gitu ya. Tapi itu tandanya memang nafasnya sudah diatur dengan baik. Nanti seiring jam terbang dia akan mulai rada awalnya just gitu. Nanti gitu. Nanti lama-lama bisa smooth. Nah itu memang dari kebiasaan kita, di adaptasi kita ketika kita sudah menjadikan latihan itu sering lah, rutin lah, gitu ya.
Itu jadi memang itu wajar, semua orang pasti begitu, dan nanti badannya akan adaptasi dengan seiring jam terbang berlatih. Tapi ada triknya. 4 kali yang awal, nafas perut, itu fokus kita itu memang merasakan ini, tapi sebetulnya lebih ke sinkron. Pas tarik penuh di sini, pas buang, pas di bawah. Jadi kecepatan nafas kita itu bisa dilihat dari gerakan tangan. Kalau nafas kita pendek dia. Tapi kalau nafas kita panjang, dia nariknya juga tenang, pelan. Nafas pendek atau panjang nggak ada masalah. Bukan berarti yang panjang atau bagus atau gimana ya. Yang penting sinkron. Penuh di sini, buang di sini. Nanti kan dilanjut sama nafas dada kan? Oh, berarti ada tahan yang sama. Yang penting sinkron. Nah, gerakan tangan ini kalau udah sama dengan nafas, ini akan ngebantu. Jadi pas gini, habis banget nih. Kan kita pengen nariknya cepet. Nafas udah kelima, itu udah pengen gitu. Tapi karena gerakan kita udah pelan-pelan, kita jadi tangannya jadi ke bawah gitu. Karena si ini ngendaliin si nafas. Si gerakan ini ngebantu kita mengendalikan nafas. Itu makanya kita perlu sinkron dari awal. Jadi sinkronin dulu, tenang dulu, oke, mulai. Susah, misalkan buang sampai habis kan, misalkan buang, tiba-tiba kalau udah capek kan buangnya cepet ya. Masa gerakan tiba-tiba? Itu kan? Kita juga nggak enak tiba-tiba gerakan gini. Maka ketika kita di sini mulai jadi ngebantu ngatur. Itu triknya di sinkronisasi nafas sama gerakan. Gitu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi, satu lagi mungkin. Udah malam kita. Ya udah kalau gitu hari ini gitu dulu. Saya utang banget di ini ya, di video. Pokoknya minggu ini saya beresin banget lah itu. Terus ada pengumuman sekarang teh bulan Agustus tanggal 18-an ya, 11-an ya. Saya sama Teh Ambar kayaknya mungkin nanti saya matangin lagi sama para admin. Kayaknya bulan ini adalah bulan terakhir teman-teman di yang pemula ini, gitu ya. Karena saya lihat progresnya udah bagus, udah siap adaptasi. Jadi nanti mungkin nanti dia umumin sama Teh Ambar. Kayaknya sih ancar-ancarnya bulan depan teman-teman bisa masuk ke latihan yang udah biasa. Ya, Bu I sama Kang Kamarudin sebetulnya udah akses latihan itu sejak dulu. Nah, itu latihannya jadi Senin Kamis. Jadi malah seminggu 2 kali. Kalau mau ambil yang rada nyantai hari Senin, mau rada berat sedikit hari Kamis, mau dua-duanya juga boleh. Saya lihat progres terutama hari ini, dari kemarin sampai hari ini, kayaknya sih udah siap nih buat masuk ke kelas yang biasa. Gitu ya. Itu karena memang tujuan grup ini kan memang buat dasar-dasar yang pemula. Gitu ya. Nah, jadi dalam bulan Agustus ini maksimalin kalau ingin ditanya, ingin nanya segala macam, ya tanyain aja gitu ya. Penasarannya kan kalau ini kan grupnya lebih kecil ya, jadi intinya teman-teman lebih kena perhatian banget gitu ya. Oh gini kurang tadi kan, oh gerakannya kurang apa, kelihatan banget kan gitu ya. Nanti kalau di grup yang lebih besar, saya tetap ngecek, tapi mungkin kadang-kadang mata saya siwer gitu ya, miss gitu. Mungkin itu aja ya latihan kali ini. Nuhun pisan, kita tutup bareng-bareng dengan istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan astagfirullahaladzim. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.